Oke, baik. Kita akan lanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Ya. Jadi prinsipnya sebenarnya karena tidak ada bentuk atau panduan khusus yang mengenai bagaimana mendesain arsitektur Islam, dan dia lebih dipahami sebagai arsitektur yang Islami, arsitektur yang mempunyai nilai-nilai yang berasaskan agama Islam. Itu pada dasarnya ada 3 prinsip utama, prinsip dasar, yaitu Hasan, itu fungsional, terus Toyib, baik, Jamil, indah. Ya. Kita bahas satu-satu ya. Jadi fungsi Hasan dapat dicarakan secara sempit atau luas ya. Kalau sempit itu merujuk pada fungsi tanpa memperhatikan bentuk. Jadi sifatnya lebih ke arah mana dengar prinsip arsitektur modern ya, form follow function ya. Bentuk itu mengikuti fungsinya seperti apa. Sama seperti kayak sepatu ya. Sepatu bola dengan sepatu sekolah dengan sepatu balet itu tidak sama, walaupun sama-sama sebagai sepatu, sebagai penutup kaki. Tapi karena fungsinya berbeda, satu untuk menendang bola, satu untuk tumpuan penari di balet, satu lagi untuk dipakai sekolah, bentuknya bisa beda-beda. Nah, kalau fungsi dalam agama Islam itu dia yang penting berfungsi aja. Bentuk itu ya serah. Tidak harus mengikuti fungsi. Yang penting fungsinya itu mudah atau mengakomodir kegiatannya. Ya. Kalau luas, dia merujuk pada fungsi utama yang digariskan dalam agama Islam. Arsitektur adalah karya manusia, maka fungsi utamanya adalah mencerminkan fungsi utama dari manusia. Fungsi utamanya apa? Di khalifah. Ya. Jadi dia haruslah menjadi akhlakul karimah, berakhlak baik, dan tauhid, hanya memandang Tuhan itu satu yang patut disembah. Jadi nggak ada yang penting kecuali Tuhan. Tauhid berkaitan dengan relasi manusia dengan Tuhan, sementara al-hakul karimah berkaitan antara manusia dengan sama manusia. Ini sangat filosofis. Makanya Hasan fungsional dalam Islam itu sifatnya hampir bisa dikatakan universal. Jadi harus bermakna vertikal ke atas, penyembahan terhadap Tuhan, juga harus selaras dengan hubungannya antara sesama manusia. Prinsip Hasan dalam arsitektur Islam bermakna bahwa arsitektur Islam harus mencerminkan ketauhidan dan akhlak karimah. Berdasarkan prinsip ini, beberapa larangan dapat ditarik untuk membatasi kebebasan bentuk yang dapat diadakan untuk menunjang fungsi. Larangan ini tentulah berkaitan dengan hal-hal yang mencederai tauhid dan akhlak karimah. Jadi gampang ya. Kalau dia itu ternyata akan berpengaruh pada bagaimana iman seorang, atau mencederai bagaimana masjid itu dalam kaitan dengan sesama manusia, sosialnya, berarti dia tidak Islami. Contohnya, arsitektur Islam tidak boleh mengandung elemen syirik. Kenapa syirik? Karena dia menduakan Tuhan. Pemujaan bukan kepada Allah. Jadi, kalau saking bagusnya masjid itu, sehingga orang lebih suka sholat di masjid itu, sehingga melupakan ininya, tanggung jawabnya terhadap lain, itu juga malah kemudian terhadap bangunannya. Enggak bagus juga. Sudah melenceng. Tujuannya bukan untuk demi masjidnya, tapi demi siapa yang akan disembah dalam penggunaan masjid itu sebagai tempat ibadah. Jadi kalaupun bangunan itu jelek ya, tapi ternyata membuat orang semakin khusyuk, itu lebih bagus. Jelek dalam pandangan manusia kan sangat relatif. Kalau kita bagus untuk jelek, ya sama-sama kadar salah selera saja. Berarti saya selera jelek ya. Jadi habis selera bagus. Karena relatif saja, manusia kan nggak ada yang
Kebenaran versi manusia kan selalu tidak absolut. Jadi biasanya saya salah, Anda juga belum benar. Arsitektur Islam tidak boleh pula mengandung elemen-elemen pembunuhan moral seperti pornografi, jelas ya, kebencian, sombongan, dan sebagainya. Hasan ditunjang oleh kedua penciptanya itu Bayu Benjamin. Jadi kalau masjid itu ya, misalnya Anda bangun masjid mewah, tapi di kawasan kumuh. Walaupun semua elemennya itu bagus ya, tapi karena di lingkungan yang tidak pantas, kumuh bukan berarti tidak suci ya. Kumuh misalnya di pemukiman orang-orang misalnya gelandangan ya, orang-orang yang berpendapat tidak tetap. Ya. Rumahnya misalnya masih rumah semi permanen, ya, rumah kardus, ya, rumah kayu. Tiba-tiba ada membangun bangunan megah seperti Istana Cordoba, ya. Tapi itu masjid. Kira-kira ini enggak? Islami enggak? Itu pandangan Hasan ini tidak. Karena itu kan berarti nanti dia tidak selaras ya. Atau mencederai akhlul karimah. Orang di situ semuanya pada seadanya, tiba-tiba ada bangunan yang megah, mewah. Itu malah bikin kecemburuan sosial. Tapi kalau misalnya masjid dibangun dengan gotong royong masyarakat situ, dengan menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang mereka bisa gunakan, masjidnya itu dibangun secara bertahap, misalnya. Terus sambari membangun masjid, mereka juga mendapat manfaat, misalnya dari bangunan masjid, misalnya mereka dipekerjakan, dapat upah dari situ, misalnya dapat manfaat dari bangunan masjid, misalnya. Mungkin lebih bermanfaat, lebih sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur yang Islami ya. Jadi jangan sampai itu menimbulkan tadi ya, mengambil elemen-elemen syirik, tidak boleh mengambil elemen yang bukan. Sombongan misalnya, ini paling sering kita jatuh dalam sombongan. Karena ingin membuat bangunan arsitektur yang tiada duanya, desain yang sangat spektakuler. Akibatnya jadi pertentangan. Kasus masjid di Jawa Barat sampai disangka Illuminati itu kan juga sama kasusnya. Jadi saya akan bahas. Karena bahkan yang mempertanyakan juga kalangan Islam sendiri bukan orang lain ya. Karena tadi ada kemungkinan ya elemen-elemen itu disalahartikan. Mungkin bukan itu maksud si arsiteknya, tapi orang awam ya siapa? Sama seperti Anda membuat desain Anda ya. Walaupun sebagus mungkin sudah sedemikian banyak unsur dipertimbangkan, begitu jadi, ada juga yang nggak setuju, nggak suka. Karena kan tidak relatif, selera orang nggak terjemahan. Yang kedua adalah toyib atau baik. Adalah merupakan prinsip penunjang Hasan yang mengimplikasikan bahwa arsitektur Islam haruslah baik. Baik bermakna bahwa arsitektur Islam harus mendorong kebaikan sekaligus menghindari keburukan. Sebagaimana telah dijabarkan, prinsip ini dapat diperluas dalam sejumlah kaidah fikih yang intinya tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membantu orang lain. Nanti ada 6 prinsip tambahan ya selain prinsip utama tadi ya, sebagai wujud dari toyib baik ya. Jadi perspektif lain selain perspektif Omar dapat digunakan untuk menjelaskan prinsip toyib. Hal ini mencakup universal, rasional, pelayanan, serve ya. Jadi bangunan itu harus melayani, bukan malah orang dibuat susah. Dan pembentukan peradaban. Jadi seringkali bangunan-bangunan Islam itu menjadi penanda perkembangan peradaban ya.
Karena biasanya ya di mana juga seperti itu ya. Bahkan bangunan ibadah itu, bahkan bangunan tidak cuma di agama Islam ya. Di agama lain pun biasanya itu menggunakan tulang-tulang terbaik, material-material terbaik, teknik-teknik metode yang terbaru untuk menunjukkan bahwa ya karena yang dibangun itu bukan untuk manusia, dibangun itu untuk apa, untuk pencipta ya. Makanya kalau Anda lihat gereja atau apa, atau sinagog ya, orang Yahudi, atau kuil atau apa saja lah, pura ya, itu kan bentuk-bentuknya atau bangunan-bangunannya kan pasti lebih paling tidak berbeda ya dengan rumah-rumah kebanyakan ya. Karena tadi orang membuat sesuatu untuk hal yang divine, yang lebih besar dari dirinya sendiri. Membuat sesuatu untuk yang disembah, yang membuat sesuatu untuk yang dianggap maha terhadap segalanya. Makanya harus hebat, harus kuat, harus indah. Ya sama seperti ada kalau mau ngasih barang, ngasih kado ya pada orang yang Anda hormati ya, pada orang atau pihak yang Anda sayangi. Nggak mungkin ngasih jelek-jelek. Pasti pengennya karena kado itu karena itu merupakan suatu sesembahan ya, suatu buat tangan oleh-oleh ya, sesuatu yang dianggap bisa merepresentasikan diri Anda ya. Anda pasti akan ngasih sesuatu yang paling bagus, paling layak. Itulah mengapa bangunan-bangunan ibadah itu seringkali dia memang menjadi penanda suatu keberadaban, suatu perkembangan budaya. Prinsip universal mirip dengan prinsip mendukung interaksi sosial yang adil dan prinsip tidak membedakan antara pribumi dan asing. Intinya bahwa ia mampu memberikan citra universal dari ajaran Islam tanpa melihat segmentasi sosial di luar ajaran Islam. Segmentasi atau diskriminasi memang ada dalam ajaran Islam, tapi basis diskriminasi ini adalah natural, bukan sosial. Jadi segmentasi itu misalnya memang terjadi secara alami, misalnya laki dan perempuan ya, memang berbeda. Tapi kalau perbedaan warna kulit ya, orang hitam, orang putih, itu dibuat ya. Seolah yang putih itu lebih diagungkan, yang hitam itu seolah lebih rendah. Itu yang terjadi tidak natural ya, itu diajarkan. Jadi yang namanya diskriminasi atau segmentasi itu yang natural itu kayak anak kecil, orang tua itu kan natural, alami ya. Memang terbentuk karena ini yang terjadi dirinya. Diskriminasi dalam Islam berdasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Sebagai contoh, dalam ruang di masjid dibedakan antara jemaah perempuan dan laki-laki lewat tirai atau ruang berbeda. Banyak yang nggak paham dan kritik ya, kalau perbedaan gender ini bersifat sosial budaya. Tapi walau bagaimanapun akarnya ada biologis. Orang kan secara harfiah, secara alami kan daerah kan berbeda, orang kan nggak bisa milih. Nggak bisa milih dia lahir sebagai laki atau perempuan, nggak bisa milih dia lahir di keluarga kaya atau miskin, nggak bisa milih apakah dia di kulit hitam atau kulit putih. Makanya itu natural, jadi alami. Lagi pula karakteristik sosial budaya dari berbagai gender terbuka sangat beraneka ragam dalam masyarakat Islam. Seperti misalnya memakai cadar, menandakan bahwa dia tidak sentral dalam masyarakat Islam. Jadi ada beberapa yang kaitannya juga dengan budaya setempat ya. Atau misalnya interpretasi yang berbeda terhadap ajaran agama yang sama ya. Kalau orang nanya kenapa ajaran Islam kok nggak sama ya, nggak standar. Ya karena terjadi beberapa penafsiran yang berbeda. Ini penafsiran berbeda itu pun dari ini yang sama, dari sumber yang sama. Kalau kita sebagai pengikut ulama, ikut aja versi siapa. Yang tanggung jawabnya kan si ulamanya. Dia bilang harus seperti ini.
Anda ikut. Kalau Anda nggak ikut, Anda harus punya dalilnya apa kenapa nggak ikut. Kalau misalnya bermazhab ulama yang berbeda, misalnya, selama itu mengasihnya ke ini yang sama, ya, bisa dijelaskan dalilnya apa, tidak masalah untuk berbeda. Di pemisahan, ada yang menganggap misalnya Islam itu represif terhadap perempuan. Kenapa ininya safnya perempuan di belakang? Terus apa? Nggak boleh bercampur, nggak seolah nggak egaliter, laki perempuan tidak sama derajatnya. Yang sering jadikan kritik terhadap Islam ya, bahwa kedudukan wanita itu lebih rendah. Padahal tidak seperti itu ya. Ada banyak dalil-dalil baik itu di Al-Quran sendiri atau di hadis sendiri yang bahwa kedudukan perempuan itu mulia ya. Bahkan lebih tinggi kalau mau bicara soal siapa yang harusnya dimuliakan lebih dahulu kan. Ibu kan disebut 3 kali kepada bapak. Mengingatkan bahwa perempuan itu lebih utama kalau bicara soal mana yang lebih dihormati. Tapi ya gitulah, banyak pendapat yang memang ada yang sengaja untuk disgrace ya, merendahkan, bertanya tapi memang bermaksud untuk jahat. Tapi ada yang memang karena ketidaktahuan, ya, yang tidak belajar. Sebenarnya nggak ada itu. Di Islam semuanya dalam laki perempuan itu sama nilainya. Yang berbeda hanyalah amal ibadah, mana lebih takwa saja. Sama prinsipnya ya. Mau dia orang cacat, mau dia orang sehat, sama saja di mata Tuhan. Yang beda siapa? Mana yang lebih banyak amal ibadah. Anak dan orang tua juga sama. Ibadah mana yang lebih banyak? Nah, prinsip ketiga adalah jamil ya, estetika. Nah, prinsip ini yang tidak dalam prinsip-prinsip Omer ya. Omer yang tadi ya, yang dia buat beberapa tabel ya. Dalil adalah atas prinsip ini bersumber dari hadis Muslim bahwa semua ciptaan Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Jadi nggak mungkin Anda buat sesuatu masjid atau bangunan Tuhan ibadah yang tidak indah. Kalau tidak indah tidak disukai, ya gimana? Masih kado tapi orang nggak suka. Estetika dalam arsitektur Islam tercermin dari pemakaian ornamen. Ornamen itu banyak ya, yang betul-betul di kolom ya, untuk apa? Aksen-aksen, warna, tulisan, betul-betul tertentu ya, kaligrafi, bentuk dan aspek-aspek lainnya. Jamil dibatasi oleh ajaran Islam tentunya. Larangan-larangan masyarakat Islam mencakup larangan untuk menunjukkan keburukan, tidak menghasilkan kerusakan, tidak menimbulkan bahaya, dan tidak berlebihan, israf ya, dan tidak mencerminkan kesombongan. Jadi ini nih apa rambu-rambunya. Jadi boleh membuat sesuatu itu indah, asal ya, jangan tadi tidak menimbulkan bahaya. Ya. Anda bikin dia misalnya melengkung ya, tapi membuat apa sudut itu menjadi sulit untuk orang bersirkulasi, malah membahayakan. Kalau ada kolamnya ternyata nggak ada pagernya, kan? Kalau pengen indah, apa tertakta misalnya apa surga ya, yang dimana air mengalir di bawahnya. Buat mesin seperti itu ternyata dalam hal perawatannya nggak diperhitungkan. Jadi airnya malah kotor ya, nggak sirkulasinya, terus malah bau. Karena nggak mengalir misalnya, karena pompanya mati misalnya, jadi sumber nyamuk, sumber binatang, malah jadi jelek, nanti nggak boleh. Jadi prinsipnya haruslah fungsional dulu, haruslah baik, kemudian harus juga indah. Itu prinsip dasar dari arsitektur Islam ya. Oke. Nah, ini saya ada beberapa contoh ya. Contoh penerapan ketiga hal ini ya di beberapa
di beberapa ya. Jadi ada banyak ini ya, ada banyak definisi tentang bagaimana menerapkan fungsional Hasan Jamil Toyib. Karena dia sangat sangat apa, sangat dasar ya. Jadi terjemahan ini bisa sangat ini, bisa sangat sangat beragam. Kan nggak ada aturan misalnya harus buat jendela ukuran 2 kali 4 itu nggak ada. Tapi bahwa cahaya harus cukup, ya. Bahwa minimal cukup itu berapa? Kalau kita kan bisa kembali ke standar bangunan 10% dari dinding. Kalau dindingnya 3 kali 3 9, bukaannya paling enggak 0,9. Ini contoh bangunan pertama dibuat itu kan sebagai rumah ibadat adalah Ka'bah. Jadi banyak beberapa bangunan-bangunan masjid itu berusaha mengcopy ya nilai-nilai apa yang ada dalam Ka'bah. Ini dia lebih sederhana, kotak. Kenapa nggak bulat? Kenapa kotak? Ya karena bangunan bulat itu lebih susah, lebih sulit. Makanya dibuat kotak. Dan dia sederhana ya. Dia kan seperti kubus ya. Materialnya material yang ada di situ, nggak ada tempat. Jadi nggak berusaha cari material yang jauh-jauh, dari batu Almar Spanyol, misalnya. Ukiran dari Itali, nggak perlu. Terus Ka'bah juga polos, ada ornamen. Kadang-kadang malah ditutup sama ini kain. Kalau maksud di sini bukan di situ ya, bukan di kiblat situ. Tuhan tidak bersemayam di sini. Ini kan hanya sebagai orientasi saja. Tuhan kan tidak di kiblat. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang di Makkah, yang diberkati dan menjadi kunci bagi seluruh alam. Al-Imran 9. Ini apa? Historicalnya ya. Jadi jenis pertama dari masjid itu adalah sederhana dan religiositasnya atau ketuhanan itu hadir di situ. Dia harusnya tidak susah membangunnya, tidak rumit materialnya, teknologinya, terus tidak harus orang atau ahli dalam membuatnya. Orang-orang setempat, orang biasa pun bisa. Bangun masjid ibarat proses pencarian manusia, roh ketuhanan sudah mampu harus dijadikan sejak tahap awal. Jadi kalau bisa, dari sejak dia dibangun pun dia sudah memberikan ini ya, memberikan manfaat, memberikan keberkahan. Jadi Anda harus mampu mengundang Allah dalam segala prosesnya. Kalau arti-artianya, kalau kita bicara bangunan ibadah, bangunan religius ya, masjid itu tempat sujud ya. Bahkan bumi ini adalah masjid. Seluruh kamu dimanapun
selama dia memenuhi syarat-syarat untuk untuk beribadah, dia itu masjid. Kalau bicara estetika, ya, walaupun dia sederhana, Anda lihat ya, walaupun dia sederhana, tapi masih kelihatan itu megah, macam ya, sederhana tapi megah. Jadi bukan mewah ya, tapi hal yang membuat orang menjadi takjub. Kalau orang pakai menunjukkan kekayaan gitu ya, bermewah gitu ya. Jam dipakai semua, anting, kalung, gelang dipakai semua. Orang tahu itu barangnya mahal. Tapi enggak juga terlihat megah, malah terlihat murahan. Kalau diumbar. Nah, kalau Anda lihat warna hitamnya dengan sedikit emas, dengan beberapa ayat-ayat yang dijadikan ini sudah cukup sebenarnya memberi kesan ini ya, kesan sakral dan kita respect ya, kita kagum. Nah, ini masjid-masjid lain yang lahir setelahnya. Kalau yang ini kan yang berganti cuma visualnya saja nih, kerudungnya saja nih, tutupnya saja. Bangunan tetap sama, bangunan dari ini ya, bangunan dari ini ya, bata ini. Yang berganti cuma tutupnya saja. Sedangkan masjid yang lahir setelahnya itu sangat tergantung dari di mana lokasinya, di mana dia tinggal, di mana dia berada, dan sangat dipengaruhi oleh budaya setempat, iklim setempat. Masjid Agung Damaskus, Masjid Agung Tunisia, Kairo, Seljuk, Al-Duyusi, Sektor Mamluk, Ottoman, Masjid Safavid, Mughal, India, Spanyol. Anda lihat nih, apa kesamaannya? Apakah dia ada kubah? Ini oke kubah. Ini ada kubah tapi berbeda. Apakah ada menara? Ya ada menara. Tapi ada yang nggak pakai menara juga. Kenapa dia pakai batu? Ya batu, karena di situ ya banyak batu. Kubah mungkin teknologi yang paling maju pada saat itu untuk ruang-ruang besar ya. Ingat bahwa kubah itu berguna untuk bentang yang lebar ya. Nah, jadi kita dia akan ini ya. Daripada kita bikin kubah, kita bikin atap bertumpuk dan bentuknya limasan. Ini ya mihrab ini ya. Ini di kita nggak serumit ini. Beberapa yang senesat ini didapat dari bentuk-bentuk geometri karena di agama Islam kan nggak boleh ada simbol-simbol makhluk itu. Orang nggak boleh, ternyata nggak boleh. Jadi bentuk geometris, bentuk yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi sangat rumit. Ini. Kita bayangkan ini ada di masjid di Cordoba, masjid di Eropa, Spanyol ya, seperti ini. Yang mulai dari sederhana seperti ini sampai banyak permutasinya kombinasinya menjadi sangat rumit. Atau kaligrafi ya, ini semua adalah mempertontonkan keindahan ya. Dan ini di bagian dalam. Kemarin kita sudah bahas bahwa bentuk arsitektur Islam itu dia sederhana di luar, tapi
tapi di dalamnya sangat ini bisa sangat 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 rumit. Nah, betul-betul kaligrafi juga beda-beda, macam-macam bentuknya. Ada beberapa gabungan antara kaligrafi dan ini dan bentuk geometri ya. Kemudian sekarang seperti apa? Ya tergantung interpretasinya. Siapa yang membuat? Siapa yang yang berkuasa ya? Masjid Raya Padang katanya seperti topi ini topi adat ya, Minang ya. Bentangnya lebar, tapi dia ada unsur tradisionalnya, ada unsur daerahnya. Atau masjid ini ya, Syekh Zahid. Atau masjid di Cina yang seperti ini. Tidak terbatas ya. Di Jerman yang lebih sederhana ya, bentuknya seperti kelopak bunga ya. Jadi batasnya apa? Ya tadi, kreativitas itu banyak sumbernya ya. Bisa macam-macam. Bisa sangat sangat beragam. Batasnya tadi dia harus baik, dia harus berfungsi, dia juga harus indah. Oke. Ini yang tadi saya mau bahas ya, sedikit lagi. Ini Masjid Al-Safar di Bandung ya, yang sempat menjadi kontroversi karena katanya masjidnya ada Illuminati, mirip mata Dajjal, semacam lah ya. Jadi yang mengklaim juga bukan orang awam sembarangan, ulama juga. Yang menurut interpretasi dia, masjid ini nggak sah kalau dipakai sholat. Bayangkan kalau masjid yang dibangun untuk tempat ibadah dianggap tidak sah untuk sholat. Betapa tidak sia-sianya ya, betapa tidak bermaknanya itu. Secara fungsi aja dia tidak berfungsi. Dibangun untuk tempat sholat, tapi diharamkan untuk sholat di situ. Besar sekali ini sia-siaan. Yang kemudian sampai terjadi, ada bisa cek di target, sampai terjadi akhirnya dialog yang menjelaskan sebenarnya tidak seperti itu makna yang sebenarnya diharapkan oleh si arsiteknya, tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang kebanyakan. Tapi ini terjadi karena bentuk kalau kita bicara tadi ya, prinsip fungsi baik sama indah tadi, ini bentuknya ini ternyata mengundang interpretasi yang berbeda. Kayak sebaiknya masjid itu kalau bisa ya mengurangi keburukan, jangan sampai orang berpandangan aneh terhadap desain yang kita bikin. Buatlah desain yang ini, desain yang semua orang atau di lingkungan itu menjadi suka ya, tidak heboh, jangan memancing-mancing. Jadi kalau bicara soal akrobatik bentuk mungkin sah saja dibagi si arsitek. Tapi kalau untuk lingkungan sekitarnya ya, dan ini jangan disalahkan, ini masjid ini bukan masjid komunitas ya, bukan masjid yang ada di lingkungan perumahan misalnya. Ini jadi di daerah rest area, di jalan tol ya, yang mana komunitasnya adalah mobil-mobil.
Jadi mungkin ya, salah satu alasan arsitek yang buat masjid yang sangat tidak biasa itu adalah karena tadi negara ini menjadi salah satu daya tarik agar orang mau mampir dan singgah dan sholat di sini. Jadi bentuknya bisa juga sangat kontroversi. Jadi salah satu apa ya ini ya tujuannya baik tapi diinterpretasikan berbeda. Nah, sebenarnya ini ya. Jadi karya sektor itu ya itu sudah ada tipologinya. Kan sudah jelas tuh. Masjid itu harus ada apa? Ruang sholatnya, harus ada ruang imamnya, harus ada ruang wudhunya. Itu sudah ada tipologi ya. Tapi memang ya bentuk sosok yang terjadi setelah dia dibangun itu membuat orang bisa memaknai berbeda-beda. Jadi makna di balik arsitektur, manusia adalah makna menghasilkan, mempersepsikan dan menginterpretasikan makna arsitektur. Jadi esensialisasi dan simplifikasi bentuk untuk memudahkan persepsi, mengabaikan konteks dan formasi sosial. Mengapa musik jadi penting ya? Karena masjid merefleksikan tautan budaya dan identitas lokal. Orang merasa dia memiliki masjid itu milik dia juga. Terutama kalau dia di lingkungan yang sama yang masjidnya. Masjid merefleksikan interpretasi lokal terhadap syariat Islam. Makanya simbol-simbol tadi bisa muncul. Kenapa ya? Karena mereka menginterpretasikan syariat Islam yang mana yang diterjemahkan dalam bangunan tersebut. Mosque is a cultural bound place worship. Jadi masjid adalah tempat ibadah yang terikat dengan budaya. Ini masjid di keraton ya. Masjid di keraton di Jawa itu kalau ceritanya Ahmad Dahlan dulu kan sempat ribut dengan Sultan dulu kan karena mengubah arah masjid lebih sesuai dengan arah kiblat. Lihat nih, masjid di sini dia harus selain ke kiblat, dia harus juga memperhatikan koreksi terhadap simbol alun-alun dan keraton. Makanya terjadi negosiasi. Jadi mungkin bentuk bangunannya sesuai dengan arah alun-alun, tapi kiblatnya tetap mengarah kiblat. Banyak kan masjid yang antara bangunan dan kiblatnya itu nggak lurus ya. Di Demak ya, barat timurnya ya, pengaruhnya terhadap. Jadi masjid itu bisa juga adalah karena representasi dari patron, siapa yang berkuasa di situ. Kalau sultan ya sultan yang mengatur ya. Kalau dia raja, raja. Kalau dia orang kuat itu ya dia menentukan. Bisa dari tampilannya, bentuknya, ya, pengaturan ruangnya. Ini masjid di Kota Gede ya. Masjid di Kauman, Jogja ya. Ini ya. Masjidnya sultan, tapi untuk rakyat. Ini masjid sangat-sangat Indonesia ya kalau ya. Ruang ini ya. Ruang imamnya. Ini masjid, kalau patronnya adalah presiden. Waktu awal-awal kemerdekaan, karena Soekarno prinsipnya adalah nation building ya, membangun jati diri ya, kebanggaan bangsa ya, sebagai bangsa yang baru merdeka dan ingin membuat percaya diri, maka dibuatlah beberapa proyek-proyek yang merepresentasikan ya, kayak Monas ya, ada tugu, terus ada stadion,
Stadion Bung Karno itu untuk Kanevo ya. Terus dibuatlah masjid ini ya, masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Bayangkan, negara baru merdeka terus sudah bangun masjid yang sebesar Asia Tenggara. Jadi kalau dari visioner memang mau tidak mau kita akui bahwa Soekarno memang visioner. Dibangunlah masjid yang arsiteknya justru bukan orang Islam. Seperti ini, masjid modern. Nah, vistanya ya. Nah, ini masjid mana? Ini masjid di kampus. Masjid di kampus itu adalah Masjid Ahmad Bakri Muslim Pancasila. Masjid massal ya. Jadi ada proyek pemerintah zaman Soekarno itu untuk membangun ribuan masjid dengan tipologi yang sama. Tapi ini tipologi Jawa. Tipologi masjid untuk di seluruh Indonesia. Jadi mau dibangun dimanapun dia sama kayak gini. Sudah paket ya. Ini kalau dia pakai ideologi. Jadi kan prinsip patron, kuat ideologi. Masjid Agung Gede. Ini indikasi arsitek yang tergantung siapa yang mendesainnya. Ini masjid tanpa kubah. Dulu agak aneh di tanpa kubah itu, karena bukan bangunan masjid. Dulu semua masjid itu hampir kalau nggak tumpuk dia berubah. Ini dia nggak pakai, bahkan kubahnya dibalik, ditelungkupin ya, diputar. Ini menjadi salah satu contoh bahkan bagi arsitek bahwa oh ternyata masjid itu nggak ada ininya, nggak ada aturan bakunya. Sampai tadi yang muncul bentuknya yang arsitektur tadi ya, arsitektur Safar tadi. Seperti ini. Karena bisa apapun. Bisa tidak terbatas, tergantung arsiteknya. Ini dalamnya. Ini Ka'bahnya nih, terbang. Ini cahaya dari sini, ini semuanya kayu, ini pintu-pintu. Dan polos, nggak ada ini, nggak ada ornamen. Biasanya adalah fungsional ya, karena bentuk kayu-kayu yang ditempel. Ya. Safar, jadi kayak gini nih. Kalau orang lihat kayak di turistik ya. Gila ini apa? Saknya kan tidak membesar ke belakang ya. Karena bentuknya kan kayak ini, kayak trapesium. Masjid adalah sebuah budaya terbuka dengan interpretasi. Masjid membawa simbol-simbol yang merepresentasikan berbagai nilai sosial dan budaya. Jadi memang bisa bermacam-macam, beragam-ragam. Selama rambu-rambu tadi ya, Hasan proyek Jamil yang dipegang, itu masih bebas berkreasi untuk mendesain bagaimana bangunan-bangunan yang berasal dari Islam. Jadi tidak ada mesti kayu, mesti batu, mesti segitiga, segi empat, tidak ada. Selama tadi prinsipnya ketiga itu tetap di ini ya, tetap di pegang teguh. Baik,
Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Baik, kalau nggak ada, kita akan tutup. Tolong dinyalakan dulu ininya, kameranya. Saya akan matikan dulu share-nya. Oke. Baik. 2. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, untuk absen belum, Pak? Oh, bukan sudah saya kirim tadi, belum ya? Belum, Belum, Pak. Pak. Absennya di kolom chat ya. Oke, silakan diisi absennya. Ini akan saya tutup sekitar 5 menit lagi. Baik. Terima kasih. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.